Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara tanpa tatap muka. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut pada materi perencanaan usaha. Materi perencanaan usaha ini akan kita pelajari juga pada materi-materi selanjutnya. Jadi setiap produk kita akan melakukan proses perencanaan usaha untuk masing-masing produk tersebut. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan perencanaan usaha untuk materi hasil ternak besar. Perencanaan usaha itu sendiri merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan untuk masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, kita melakukan perencanaan terhadap usaha yang akan kita lakukan. Dalam perencanaan usaha ada beberapa yang akan dihitung atau akan kita pelajari, mulai dari biaya tetap, biaya tidak tetap, kemudian total biaya produksi atau biaya produksi, harga pokok, harga jual, pendapatan, keuntungan, kemudian titik impas, BC rasio. Kita mulai pada biaya tetap. Biaya tetap atau sama dengan biaya yang tidak berubah-ubah, yaitu biaya yang dikeluarkan setiap proses produksi berlangsung. Biaya ini biasanya tidak berubah walaupun proses produksi dilakukan dalam waktu yang lama. Biaya tetap diantaranya investasi alat atau sewa ruang, biaya tenaga kerja per hari ataupun per bulan, air, listrik, dan gas. Jadi biaya tetap itu biaya yang tidak berubah-ubah meskipun dilakukan kegiatan usaha dalam waktu yang lama atau berlangsung terus-menerus. Biaya tidak tetap yaitu biaya yang berubah-ubah tergantung dari kondisi atau seberapa banyak produk yang akan diproduksi dan tergantung juga dari kenaikan atau adanya penurunan harga bahan di pasar. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan setiap kali produksi yang tergantung dari banyaknya produk yang akan dibuat dan fluktuasi harga bahan di pasar atau naik turunnya harga bahan di pasar. Biaya ini biasanya merupakan biaya dari bahan baku ataupun bahan pendukung atau bahan tambahan yang dibutuhkan. Biaya produksi atau biaya total adalah total biaya yang digunakan atau yang dikeluarkan, yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya tidak tetap. Ini rumusnya ya. Ini rumus biaya produksi. Kemudian harga jual. Harga jual itu adalah harga yang ditetapkan untuk satuan kemasan yang diproduksi. Harga jual ini sudah memperhitungkan keuntungan yang ingin diperoleh. Harga jual per kemasannya ini rumusnya. Jadi harga jual ini sudah ada di dalamnya keuntungan yang akan diperoleh. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan keuntungan 50%, maka di sini kita kali 50% dikali harga pokok. Jadi rumusnya menjadi harga pokok tambah 50% kali harga pokok. Itu misalnya.
Selanjutnya harga pokok. Harga pokok itu harga yang dimana dia tidak untung dan juga dia tidak rugi kembali modal. Rumusnya total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi. Ini total biaya produksi, ini rumus harga pokok. Ini rumus harga pokok. Sedangkan ini adalah rumus untuk pendapatan. Pendapatan sama dengan jumlah produksi dikali dengan harga jual. Jadi kalau misalnya jumlah produksinya 10, harga jualnya 5.000, maka 10 dikali 5.000 hasilnya 50.000. Analisis keuntungan. Keuntungan itu adalah selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Rumusnya itu adalah total penjualan atau pendapatan dikurang dengan total biaya produksi. Jadi jika pendapatannya lebih besar dari biaya produksinya, maka dia untung. Tapi jika pendapatannya lebih kecil dari biaya produksi, maka dia rugi. Dan jika pendapatannya sama dengan biaya produksi, maka dia impas kembali modal. Analisis BC rasio atau perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran. Jadi BC rasio itu sendiri adalah rumusnya total pendapatan atau penjualan dibagi dengan biaya produksi. Jika BC rasionya lebih dari 1, maka usaha itu menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. Namun jika BC rasionya kurang dari 1, maka dia rugi dan tidak layak untuk dilanjutkan. Dan jika BC rasionya sama dengan 1, maka dia impas kembali modal, dia tidak rugi dan tidak untung. Analisis titik impas atau break even point atau biasa disingkat dengan BEP, yaitu analisis untuk mengetahui pada volume atau harga berapa usaha tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Jadi rumusnya itu sendiri adalah total biaya produksi dibagi dengan volume produksi atau jumlah produksi. Jadi kalau titik impas itu dia tidak rugi juga tidak untung sebenarnya. Baik, sampai di situ materinya. Untuk lebih mudahnya kita masuk ke materi. Di sini materinya saya tidak ambil hasil ternak besar, namun nanti itu di tugasnya kalian akan mencari produk yang berasal dari hasil ternak besar. Ini hanya sebagai contoh untuk memudahkan kalian mengerjakan tugas. Jadi di sini analisa usaha pembuatan produk abon ikan dengan asumsi sebagai berikut. Dikerjakan oleh satu tenaga kerja, berarti dia 1 orang. Estimasi penjualan per hari 10 bungkus. Jadi dia 10 bungkus per hari. Memulai usaha pembuatan abon diasumsikan memerlukan modal awal sekitar 100.000. Modal ini digunakan untuk membeli kebutuhan produksi selama 1 hari kerja. Produksi dilakukan selama 1 minggu atau 5 hari kerja, berarti dia hanya Senin sampai Jumat. Pertanyaannya, hitunglah perencanaan usaha dari kegiatan produksi abon tersebut. Mulai dari biaya tetap. Biaya tetapnya kita di sini kita sewa alat 1 hari per 1.000, karena tadi dia selama 1 minggu 5 hari, maka dia dikali dengan 5 hasilnya 5.000. Di sini sama dengan sewa ruang 1.000 juga dikali 5 hari 5.000. Biaya tenaga kerja 50.000 per orang, 1 orang dikali 5 hari 250.000.
biaya bahan bakar 5.000 per hari dikali 5 hari 25.000, biaya listrik 2.500 per hari dikali 5.000 sama dengan 7.500, biaya air 1.000 per hari kali 5 hari sama dengan 5.000. Di sini sama dengan sini sama dengan, di sini sama dengan, ini lupa tadi ya. Jadi totalnya itu 5.000 tambah 5.000 tambah 2.150.000 tambah 25.000 tambah 7.500. Saya ulang, 5.000 tambah 5.000 tambah 250.000 tambah 25.000 tambah 7.500 tambah 5.000 sama dengan 297.500. Jika ada yang bertanya kenapa dikali 5, karena tadi di estimasinya itu 1 minggu sama dengan 5 hari kerja. Jadi ini untuk biaya tetap selama 5 hari. Lanjut ke biaya tidak tetap. Ini juga selama 5 hari, jadi dikali 5. Ikan 1 kilo 35.000 kali 5 175. Gula merah 1/5 kilo sama dengan 200 gram di 15.000 per kilonya. 15.000 per kilo berarti kalau 200 gram itu dia 3.000, 3 kali 5 15.000. Penyedap rasa 1/4 kilo 30.000 per kilo berarti 30.000 dibagi 4 7.500 dikali 5 hari 37.500. Minyak goreng 1,5 liter 15.000 per liter dikali 5 hari 112.500. Wadah plastik dan label 1.000 per bungkus 10 bungkus dikali 5 hari 50.000, jadi jumlahnya 390.000. 175 tambah 15 tambah 37.500 tambah 112,5 tambah 50.000 hasilnya 390.000. Ini untuk 5 hari kerja. Biaya produksi sama dengan biaya tidak tetap ditambah dengan biaya tetap, hasilnya 390.000 ditambah 297.500 sama dengan 687.500. Harga pokok per bungkusnya sama dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi. Total biaya produksinya tadi 687.500 dibagi tadi per harinya 10 bungkus dikali 5 hari jadi 50. Jadi hasilnya 13.750 rupiah per bungkus. Itu harga pokoknya. Jika dijual dengan harga ini maka dia tidak untung dan tidak rugi, tapi dia impas atau kembali modal. Harga jual dengan estimasi keuntungan 50%. Berarti di sini kita menginginkan keuntungan dari produk itu 50% per bungkusnya. Jadi rumusnya itu harga pokok ditambah persen keuntungan kali harga pokok. Jadi harga pokoknya tadi 13.750 tambah persen keuntungannya 50% kali harga pokoknya 13.750. Jadi ini kita turunkan, kemudian ini dikali dengan 50% dikali dengan 13.750 hasilnya 6.875 ditambah kemudian hasilnya 20.625 dibulatkan menjadi 21.000. Pendapatan per minggunya itu ini jumlah produksi per minggu dikali harga jual. Jumlah produksinya per hari 10 dikali 1 minggu atau 5 hari 50
dikali harga jualnya per bungkusnya itu 21.000 tadi, hasilnya 1.050.000. Keuntungan per minggu berarti dia pendapatan atau total penjualan dikurang dengan total biaya produksi. Tadi pendapatan atau total penjualannya yaitu 1.050.000 dikurang 687.500, hasilnya 362.500. Jadi ini adalah keuntungan yang didapatkan selama 1 minggu. BC rasionya total penjualan atau total pendapatan dibagi dengan total biaya produksi. Ini sama dengan pendapatan. Sama dengan tadi pendapatannya 1.050.000 dibagi biaya produksinya 987.500, hasilnya 1,52. Artinya setiap kita mengeluarkan biaya Rp1 akan mendapatkan keuntungan Rp1,52. BEP atau break even point atau titik impas sama dengan total biaya produksi dibagi dengan volume produksi atau jumlah produksi. Total biayanya tadi 687.500 dibagi volume produksinya selama 5 hari yaitu 5 kali 10 50 bungkus, hasilnya 13.750. Jadi ini sama dengan harga pokok. Ya, ini sama dengan harga pokok. Ya, sampai di sini. Jika ada yang mau didiskusikan, yang kurang dipahami, silahkan didiskusikan di forum. Setelah itu silahkan dikerjakan tugasnya. Di sini ada tugas yaitu pilihlah salah satu produk hasil ternak besar, apakah itu bakso, sosis, abon sapi, atau hasil produk lainnya. Kemudian tentukan alat dan bahan yang digunakan, serta buatlah perencanaan usaha produk tersebut meliputi biaya tetap, biaya tidak tetap, total biaya produksi, harga pokok, harga jual dengan keuntungan 50%, pendapatan, keuntungan, BC rasio, dan BEP atau titik impas. Dengan estimasi produksi tiap hari adalah 20 bungkus. Jadi setiap harinya itu memproduksi 20 bungkus. Setiap harinya memproduksi 20 bungkus. Setiap harinya memproduksi 20 bungkus. Kemudian sedangkan jumlah hari produksi sesuai nomor urut absen. Jadi jika misalnya di sini nomor urut absen 1, maka dia 1 hari. Jika nomor absen 2, maka dia 2 hari. Berarti biaya tetap dan biaya tidak tetapnya itu dikalikan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari berdasarkan nomor urut absennya masing-masing. Jadi di sini setiap peserta didik atau siswa tidak ada yang sama tugasnya. Mulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut sekian. Jika misalnya nomor urut 1, maka dia biaya tetap dan biaya tidak tetapnya hanya dikali 1 hari. Jika dia nomor 2, maka biaya tetap dan biaya tidak tetapnya itu
serta jumlah produknya itu dia dikali 2. Begitupun dengan yang lain. Jika nomor urut 20, maka biaya tetapnya, biaya tidak tetapnya, dan jumlah produknya itu dia dikali 20 dan seterusnya. Baik, silahkan dikerja tugasnya. Jika ada yang kurang dipahami atau ada yang mau didiskusikan, silahkan didiskusikan di forum grup WA. Sekian untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.